Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kali ini saya di sini akan menyajikan tata cara penyusunan rencana kinerja pegawai di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya di sini tidak bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu semuanya, namun di sini saya ingin berbagi informasi saja atas apa yang saya ketahui untuk tata cara pengisian atau penyusunan rencana kinerja. Mengisi atau menyusun rencana kerja, maka kita harus masuk ke aplikasi TRK dan kita dengan cara memasukkan username kita menggunakan NIP masing-masing dan password masing-masing. Kemudian untuk tahun ini maka pilih tahunnya 2024 dan defaultnya sekarang ternyata sudah hanya 2024 saja. Baik, langsung saja login. Untuk rencana kerja nanti kita bisa menyusunnya melalui menu yaitu input SKP utama. Dan di sini kalau kita klik juga di bagian sebelah kanan dari menu ini ya, nanti akan muncul submenu berikutnya, diantaranya adalah rencana kinerja dan ekspektasi perilaku atasan, dan kita nanti akan mengisi untuk rencana kinerjanya pada submenu rencana kinerja. Baik, kita klik saja di sini. Baik, untuk tambah rencana kerja maka kita klik tombol ini yang warna hijau, tambah rencana kerja. Nah, nanti akan muncul identitas atasan kita ya, baik NIP atasan dan nama lengkap atasan kita. Dan nanti para pegawai, dalam hal ini guru, akan mengintervensi dari rencana kinerja atasan kita, yaitu kepala sekolah masing-masing ya. Nah, itu bisa dipilih ya, diantaranya di sini untuk atasannya ada rencana kerjanya berhubungan dengan terdidiknya siswa sesuai standar kompetensi lulusan. Kemudian ke belakangnya adalah nama sekolah masing-masing ya. Nah, ini yang bisa diintervensi dari sini. Yang pertama adalah tersusunnya rencana pembelajaran kelas titik-titik. Oke, seperti itu ya. Maka kita bisa masukkan di sini redaksi kalimatnya adalah tersusunnya rencana pembelajaran. Kalau kami di sekolah gitu ya, menyepakati menuliskannya itu menggunakan tingkat saja, biar tidak menyebutkan rombalnya apa gitu ya. Kebetulan saya mengajar di tingkat 10 dan tingkat 12 pada mata pelajaran. Nah, mata pelajaran sebutkan. Saya mengajarnya mata pelajaran di kelas 10-nya Project IPAS, dan kelas 12-nya atau tingkat 12-nya mata pelajarannya adalah konsentrasi keahlian teknik pengolahan minyak, gas, dan petrokimia. Kemudian menyebutkan nama sekolah masing-masing ya, di SMKN 1 pada Hera. Baik, dibaca lagi ya. Tersusunnya rencana pembelajaran tingkat 10 dan 12 pada mata pelajaran Project IPAS dan konsentrasi keahlian teknik pengolahan minyak, gas, dan petrokimia di SMKN 1 pada Hera. Bisa dituliskan kuantitasnya misalnya 1 ya. Satu apa? Satu dokumen ya, karena biasanya dokumen rencana pembelajaran itu disusunnya pada IHT di awal tahun pelajaran. Jadi kita buat saja satu dokumen. Indikator dari target tahunan, jumlah rencana pembelajaran. Ini tinggal dikopas saja mungkin ya, biar mudah gitu ya. Copy paste saja.
Kemudian kualitasnya 100%. Nah, ini keterangannya misalnya tingkat kesesuaian. Tingkat kesesuaian apa nih? Nah, kopas saja dari sini biar mudah ya. Pas. Oke, nanti penulisan huruf kapital huruf kecilnya sesuaikan saja dengan kaidah bahasa Indonesia ya. Baik, kemudian waktu ya. Nah, ini karena sesuai dengan yang tadi gitu ya. Itu diperkirakan pada saat IHT 1 bulan, berarti di 1 bulan tertentu di dalam 1 tahun pelajaran gitu ya. Baik, untuk yang keterangan waktu ini biasanya kalau kita ubah itu ini akan kembali lagi ya. Ini misalnya kita kopikan di sini aja nih. Nah, sampai ke belakang, kita kopas ke sini. Saya tuh kurang tahu ya tekniknya bagaimana caranya supaya tidak kembali ke defaultnya. Nah, sudah, kalau misalnya ini susah biarkan saja. Yang penting nanti keterangan ini nih jangan sampai keliru juga ya angka-angkanya. Generate bulanannya di bagian bawah ya, ini rencana kinerja bulanannya, rencana aksinya, maka hanya akan muncul pilihannya hanya 1 bulan saja yang harus dipilih gitu ya. Baik, karena ini berhubungan dengan IHT, kita pilih saja di awal tahun pelajaran, berarti bulan Juli 2024 nanti ya. Kalau menurut saya ketercapaiannya ya rencana kinerjanya nanti yang akan tercapainya apa. Jadi kalau saya mah mudahnya copy paste saja dari sini ke sini ya. Nah, kemudian di dalam kolom ini kan menunjukkan jumlah kuantitas yang nanti rencana aksi bulanannya. Nah, kalau saya di sini menginginkan nanti cukup 1 dokumen saja dalam 1 bulan. Nah, ini keterangannya dokumen. Nah, untuk memilih dokumen kita klik saja di sini ya. Klik, kemudian ketik saja di keyboard huruf D. Nah, nanti muncul yang huruf D, kemudian pakai panah ke bawah saja. Nanti geser ke bawah sampai muncul kata dokumen. Kemudian untuk yang sebelahnya itu persentase. Persentasenya 100%. Nah, jika sudah yakin, kita simpan. Nah, tunggu sampai berhasil. Nah, kalau berhasil, maka rencana kinerja yang pertama tadi akan muncul di menu rencana kinerja ya. Baik, kita review dulu ya, apakah sudah tepat rencana aksi di bulanan juga. Kita cek. Nah, betul ya, sudah muncul. Dan keterangan-keterangan juga sudah lengkap. Kita klik kembali tombol tambah rencana kinerja, pilih rencana kinerja nomor 2 ya, yang ini ya, terdidiknya siswa sesuai standar kompetensi lulusan, yang keterangannya jumlah siswa ini ya. Kita bisa tuliskan siswa, kita pasti aja dari yang tadi ya. Nah, dari yang tadi, tapi di bagian tingkatnya aja. Nah, siswa tingkat 10 dan 12 pada mata pelajaran ini gitu ya. Kita menerima materi pelajaran. Oke, nah berarti siswa tingkat 10 dan 12 menerima materi pembelajaran pada mata pelajaran. Nah, berarti defaultnya kan ini sampai sini aja ya, defaultnya ya. Nah, kita bisa tambahkan ini kopas dari yang tadi ya, pada mata pelajarannya apa disebutkan dan sekolahnya apa ya. Nah, jumlah siswa yang saya ajar itu adalah 155 orang siswa. Nah, berarti keterangan siswa ya, kita cari. Nah, cara mencarinya kan begini ya. Klik di sini, kemudian ketik S, nanti ke bawah sampai ada kata siswa. Nah, ini ya. Klik saja. Nah, klik saja manual ya. Jumlah siswa tingkat 10 dan 12 yang nilai mata pelajarannya
minimal 60. Nah, gitu saja ya. Kemudian kualitasnya 100%. Ini keterangannya tingkat kesesuaian. Nah, ini ya, kopikan aja dari sini ya. Nah, J-nya kecil saja di tengah-tengah kalimat. Terus waktu. Nah, waktunya sepanjang bulan di dalam semester. Berarti dianggap 12 bulan saja. Dan ingat, di TRK itu harus ada satu rencana kerja yang wajib 12 bulan. Oke. Baik. Nah, 12 bulan, kemudian ketepatan waktunya biarkan saja sama saja karena tadi susah untuk diubah. Nah, ini bisa pilih kalau 12 bulan itu mulai dari Januari, Februari sampai bulan Desember ya. Sampai bulan Desember bisa dipilih semua bulan karena ini 12 bulan. Kemudian untuk indikator kinerja pada indikator bulanan, kopikan aja dari rencana kinerja ya. Nah, gitu aja. Kopas saja dari rencana kerja biar mudah. Paskan saja di setiap bulannya sama. Nah, karena ini 12 bulan, maka nanti setiap bulan kita harus mengisi aksi bulanan ya, atau mengisi laporan bulanan lah ya. Laporan bulanan indikator kinerja individu atau IKI. Nah, ini untuk jumlah kuantitasnya adalah satu saja. Ya, satu semua, nanti kan menjadi satu dokumen gitu. Biar mudah, jangan siswa lagi. Karena nanti ini yang bulanan tuh yang kita upload gitu ya. Yang kita upload ke IKI bulanan. Nah, satu dokumen saja. Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu ya. Kemudian ketik di keyboard huruf D, nanti scroll ke tanda panah ke bawah, pilih kata dokumen yang D-nya huruf kapital ya. Pilih semua dokumen. Dokumen, mana dokumen? Nah, pilih di sini, kemudian ketikkan huruf D, kemudian geser ke bawah pakai panah, cari kata dokumen. Kemudian persentasenya sekarang dari atas saja ya. 100% semua. Sampai semuanya lengkap, 12 bulannya ini lengkap. Nah, jika sudah, kita cek lagi ke atas, pastikan semua kolom-kolomnya sudah terisi dan keterangannya sudah sesuai. Bulan-bulannya juga pada rencana bulanan, jarak bulanannya sudah terisi semua dan keterangannya sudah sesuai. Jika sudah, maka kita langsung saja klik tombol simpan. Maka rencana kinerja nomor 2 sudah tersimpan dan kita bisa review pada gambar mata ini. Ya, mudah-mudahan semuanya muncul pada setiap bulan.
kita inputkan untuk rencana kinerja nomor 3 ya. Kita copy paste aja ya dari nomor 2. Oke, ini gambar matanya kita tutup dulu. Nah, biar hilang. Kita lagi ke menu rencana kinerja, masuk ke pilih dulu intervensi dulu rencana kerja atasan kita. Ingat ya, yang kedua tadi ya. Kemudian pilih di sini, pastikan saja. Jadi keterangannya sama kan ya, keterangan sama. Kemudian kuantitasnya adalah jumlah jam pelajaran kita. Sesuaikan dengan jam mengajar mingguan kita ya, misalnya 29. Nah, dikali dengan ideal jumlah minggu dalam 1 tahun pelajaran, di mana sesuai dengan struktur kurikulum bahwasannya untuk di SMK itu pembelajaran itu di idealnya itu 36 minggu ya. Berarti kalau kita kalikan 36 minggu itu adalah 1044 jam pelajaran ya. Nah, berarti itu adalah jam pelajaran totalnya 1044 jam pelajaran. C ya, jam pelajaran. Nah, ya. Kemudian indikator target tahunan. Jumlah jam pelajaran kegiatan belajar mengajar mata pelajaran. Nah, berarti kita kopas dari mapelnya aja. Nah, ini nggak menyebutkan tingkatnya ya, hanya menyebutkan jumlah jam pelajaran kegiatan belajar mengajar mata pelajaran. Oke, kopas dari sini ya mapelnya ya, dari sini ya. Dari nama mata mapelnya dan nama sekolah gitu ya. Kemudian kualitasnya 100%. Indikator kualitasnya tingkat kesesuaian. Tingkat kesesuaian ini aja lah, kopikan dari sini. Kopikan aja. Tingkat kesesuaian jumlah jam pelajaran kegiatan belajar mengajar mata pelajarannya sebutkan dan seterusnya ya. Waktu ya, ini kan berarti lebih ke jam mengajar ya, 12 bulan saja. 12 bulan. Oke, maka kalau 12 bulan seperti yang tadi, kita pilih bulannya sesuai dengan jumlah bulan yang ada dalam 1 tahun kalender ya. Beda ya dengan tahun ajaran. Kalau di rencana kinerja, karena ini adalah berhubungan dengan SKP, maka ini bulannya adalah tahun kalender ya, bukan tahun pelajaran. Kalau tahun pelajaran kan Juli mulainya ya, tapi ini sesuai tahun kalender, berarti mulainya Januari. Ya, memang yang jadi permasalahan kalau berganti semester gitu ya, jika jam pelajarannya berubah bagaimana ya. Berarti nanti iki bulanannya jangan jam pelajaran ya, kita buat dokumen saja ya. Sepertinya yang lebih simpel dibuat dokumen ya. Bagaimana jika tahun lalu pakai jam pelajaran? Tidak masalah ya, menurut saya sih pakai dokumen saja ya. Nah, nanti bukti fisiknya kan mengumpulkan dokumen dalam pelaporannya. Jadi tidak dibagi per bulannya jadi berapa jam gitu ya. Baik, indikator di bulanannya nanti samakan dengan rencana kinerjanya ya. Samakan saja. Kopas dari rencana kinerja ya. Dikopas dari sini nih. Nah, kopas dari sini. Kopikan, copy gitu ya, pastikan ke setiap bulan ke sini gitu ya. Nah, tadi saya sudah kopikan ke sampai bulan ketiga ya, jadi saya mulai lagi dari bulan keempat, kelima, terus sampai bulan ke-12. Pastikan semua baris, semua kolom-kolomnya itu terisi ya, terisi. Kalau tidak terisi, sepertinya tidak akan bisa disimpan.
Nah, jika pada tahun sebelumnya kita pernah menginputkan jumlah JP sebulan ya, tapi menurut saya bisa juga ini diubah dokumen saja ya. Kalau dokumen berarti satu dokumen saja, karena kan pelaporannya juga kan kita ngumpulinnya dokumen gitu ya. Nah, lalu bagaimana nanti pelaporan bulanannya? Nanti bisa melalui dialog kinerja dengan atasan kita, apa dokumen yang diminta nanti ya. Tapi biasanya mah nanti kesepakatan di sekolah masing-masing sepertinya ya. Di sekolah masing-masing nanti dokumen yang dilaporkannya itu apa. Tapi kalau menurut saya tidak disarankan nanti dokumennya hanya judul ya, kalau bisa melengkap. Kalau bisa melengkap, judulnya apa, terus ada dokumennya gitu ya. Atau bisa juga ditambahkan foto mungkin ya. Baik, ini dokumen saja bukan JP, biar lebih mudah dalam pelaporannya. Lalu baris atau kolom yang terakhir adalah persentase. Baik, kita 100% kan saja. Nah, kalau yang punya tugas tambahan pasti nanti lebih lama mengisinya, karena selain sebagai tugas utama guru mapel atau guru BK, ya nanti ada tambahan rencana kinerja untuk masing-masing tugas tambahan. Baik, ini simpan jika sudah. Kita cek review gambar mata pada rencana nomor 3 ya. Ini ya, 12 bulan. Apakah lengkap? Klik kiri ya. Klik kiri. Oke, sudah ya. Sudah lengkap. Baik, jika sudah lengkap, kita lanjutkan tambah rencana kerja nomor 4. Kita klik intervensi rencana kerja atasannya. Kemudian pilih rencana kerja nomor 4 itu adalah terbimbingnya siswa. Baik, terbimbingnya siswa. Terbimbingnya siswa. Tingkat, karena saya menjadi tingkat 10 dan 12. Pas saja dari yang tadi ya. Oke, terbimbingnya siswa tingkat 10 dan 12 pada mata pelajaran apa? Mata pelajarannya apa dan di sekolahnya di mana? Ya. Kemudian di sini adalah tadi saya jumlah siswanya adalah 155 orang siswa. Nah, di kolom ini kita klik, kemudian ketik aja huruf S, kemudian tanda panah ke bawah, kata siswa, indikator target tahunan ya, siswa tingkat 10 dan yang terbimbing. Jumlah siswa tingkat 10 dan 12 yang terbimbing. Kobas jam mata pelajarannya pada mata pelajaran proyek IPAS dan konsentrasi keahlian teknik pengolahan minyak gas dan petrokimia di SMKN 1 pada Herang. Oke. Jadi redaksi yang bedanya di sini ya. Jumlah siswa tingkat berapa gitu ya yang terbimbing. Kemudian kesananya pada mata pelajaran. Nah, kopas dari sini.
paste dari kesini kan. Kemudian kualitasnya 100%. 100%. Indikator kualitasnya tingkat kesesuaian. Kopikan aja dari sini ya, dari kuantitasnya. Tapi huruf C-nya huruf kecil karena bulanannya. Bimbingan MAPA itu kan berarti full ya, full dalam satu semester atau dalam satu tahun pelajaran. Baik, 12 bulan saja. Kemudian maka kalau 12 bulan, klik bulannya ya, sesuaikan dengan jumlah bulan pada tahun kalender ya. Berarti mulainya Januari, Februari, Maret dan seterusnya sampai bulan Desember. Indikator target bulanannya samakan dengan rencana kinerja. Kemudian bulanannya, karena biar mudah satu dokumen saja dalam pelaporannya nanti. Hati-hati makanya ya dalam pengisian penyusunan rencana kinerja ini ya, jangan sampai salah ketik atau salah memasukkan angka ya, yang nanti berakibat fatal. Dan juga satuan ya, misalnya satuannya harusnya dokumen, satuannya misalnya jadi siswa, kan jadi aneh gitu ya. Kita pakai dokumen saja, jadi bukti membimbing siswa dalam pembelajaran. Nah, untuk guru bimbingan konseling ya, ini sambil saya input ya. Untuk guru bimbingan konseling nanti bisa disesuaikan saja ya dengan tugas utama Bapak Ibu sebagai guru bimbingan. Ya, kalau guru bimbingan mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui sendiri ya, nanti detail pekerjaannya seperti apa ya, dan target kinerjanya kira-kira seperti apa ya. Oke, nanti bisa disesuaikan dengan kegiatan atau tugas Bapak Ibu sebagai guru bimbingan. Karena di sini saya sebagai berperan sebagai guru mata pelajaran, jadi saya tidak bisa memberikan informasi. Kalau di sekolah saya biasanya para guru, terutama untuk yang guru bimbingan, itu pada diskusi ya untuk tata cara penyusunannya ya. Jadi intinya mah kita bisa berdialog kinerja ya. Memang di aplikasi TRK ini ada dialog kinerja kan ya. Baik, nah sekarang tinggal persentasenya ya. Ini persentasenya 100%. 100%. Oh, ternyata nyusun SKP sepertinya butuh waktu lumayan ya. Ini saya sudah hampir 1 jam. Udah hampir 1 jam ya, udah 50 menit lewat nih. Baru ke nomor 4 ya Bapak Ibu ya. Baru ke nomor 4. Padahal untuk tugas utama kita di sini sebagai guru mapel kan ada 5. Oke, dicek lagi jika semua baris kolomnya diisi dari mulai rencana kerja, kuantitas, kualitas, waktu. Oh ya, ini kualitasnya belum ya, tingkat kesesuaian, tingkat kesesuaian.
Oke, kopikan dari sini ya. Kopi, pastikan di sini pasti ya. Nanti J-nya jadi huruf kecil. Oke. Nah, ternyata setelah dicek ini ada yang kurang ya. Oke, bulanan masuk semua, satu dokumen semua, 100%. Oke, jika sudah, simpan. Baik. Bisa dicek ya, nomor 4 ya, rencana nomor 4, rencana kerja nomor 4. 12 bulan, satu dokumen 100% semua di bulanannya. Target siswanya sudah ada 155. Baik, nomor 4 sudah beres, kita langsung ke nomor 5 ya. Seperti biasa, intervensi dari rencana kerja atasan kita ya, yang berdua tadi. Terevaluasinya pembelajaran siswa tingkat. Nah, tingkat saja. Pastikan dari yang tadi ya. Oke, tadi kan kita sudah ngetikin ini. Nah, oke, dari yang rencana kerja nomor 4 tadi ya. Tapi kita hilangkan awalnya. Kita mulainya dari kata tingkat. Tingkat 10 dan 12 yang terbimbing. Nah, yang terbimbing dihilangkan. Tingkat berapa gitu ya. Kemudian sebutkan mata pelajarannya dan sekolahnya apa. Kemudian di sini keterangannya 100% saja, 100%. Karena tadi di Excel-nya petunjuknya kan persentase ya. Persentase. Persen berarti ya. Persentase. Oke, berarti siswa itu terevaluasi semua dalam pembelajaran. 100% targetnya. Persentase, kopikan aja dari sini. Nanti kita bisa edit kalimatnya. Persentase terevaluasinya pembelajaran siswa tingkat berapa. Oke, gitu aja. Terus yang ini mah bukan persentase terevaluasinya, tapi ini mah ya, tapi kesesuaiannya. Jadi persentasenya kalau yang kedua ini yang kualitas mah tingkat ke sesuaian. Kopas dari kuantitas tadi ya. Persentase terevaluasinya pembelajaran siswa dan seterusnya. Kemudian bulannya 2 saja. Oh ya, berarti yang 2 tuh di bulannya saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian indikator bulanan. Oke, indikator bulanan kita copy paste dari sini ya. CTRL-A, kemudian klik kanan copy atau CTRL-C gitu ya. Paste aja di sini. Paste. Atau klik di sini paste, klik kanan paste. Kemudian ini adalah dokumen hasil penilaian. Berarti dokumen, nanti keterangannya dokumen. Persentasenya 100%. Baik, ini berarti sesuai dengan evaluasi pembelajaran semesteran. Jika sudah, kita bisa cek. Scroll ke bawah. Di nomor 5 ya. Bisa kita cek bulanannya sudah muncul. Oke, sudah muncul ya. Baik, itu untuk tugas utama sebagai guru mata pelajaran ya. Baik, untuk mengeceknya apakah semua sudah terinput, kita cek di sini. Sudah ya. Nomor 2 juga sudah. Nomor 3 sudah. Nomor 4 juga sudah. Nomor 5 juga sudah ya. Berarti lengkap sudah untuk tugas utama sebagai guru mata pelajaran. Baik, langsung saja di bagian berikutnya saya akan menyajikan untuk rencana kinerja tugas tambahan sebagai ketua program keahlian ya. Tambah rencana kinerja nomor 2 saja ya. Kemudian rencana kinerjanya. Nah, sekarang rencana kinerjanya ya. Untuk tugas tambahan sebagai ketua program keahlian,
Kita cek di Excelnya. Ini saya udah di bagian sheet yang guru mapel tambah kepala prodi ya, tersusun ya. Program kerjanya berarti sebagai judul berarti ya, berarti kapital huruf depannya. Program kerja ketua program keahlian. Oke, karena saya mendapatkan tugas tambahan ketua program keahlian teknik perminyakan, maka saya ketik di sini ya, ketua program keahlian teknik perminyakan di SMKN 1 Padaherang. Kuantitas 1 dokumen. Jadi ini adalah dokumen program berarti ya, dokumen program kerja. Jumlah harus saja kopikan program kerja, jumlah program kerja berarti ya. Kopikan dari sini, di sini ya, ke sini. Kemudian kualitas 100%. Angka 3. Kemudian indikator kualitas tingkat kesesuaian. Apa saja dari kuantitas ya, indikator kuantitas maaf. C-nya huruf kecil. Waktunya 1 bulan saja. Pilih aja di awal tahun ya, Juli saja. Kemudian indikator bulanannya kopas dari rencana kinerja. Pastikan di sini. Di bulanannya 1 dokumen. Sama dengan yang tahunan tadi. 1 dokumen. Kemudian persentasenya 100%. Nah, jika sudah dibaca kembali. Jika sudah, keterangan angka juga sudah. Oke, klik simpan. Maka kita bisa cek apakah sudah sesuai atau belum ya, gambar review atau mata. Oh, ternyata sudah masuk ya. Kemudian nomor 7 ya, nomor 7. Kita klik juga intervensinya dari rencana penyatasan. Tersusunnya usulan bahan dan alat praktik. Pastikan aja dari yang tadi ya. Oke, program keahlian. Nah, dari sini aja. Tersusunnya usulan bahan dan alat praktik program keahlian teknik perminyakan di SMKN 1 Padaherang. Oke, kuantitasnya 1 saja ya, 1 dokumen. Biasanya mengajukan usulan bahan dan alat itu kan satuan pelajaran ya. Baik, kemudian di sini untuk keterangan indikator kuantitasnya ya adalah jumlah dokumen usulan. Oke, jumlah dokumen usulan. Oke, copy paste dari sini. Copy, pastikan di sini. Nah ya, jumlah dokumen usulan bahan dan alat praktik program keahlian teknik perminyakan di SMK 1 Padaherang. Kualitasnya 100%. Kemudian indikator kualitasnya adalah tingkat kesesuaian. Pastikan dari sini, copy paste dari situ, pastikan di sini. Nah, dari sini ya. Nah, J-nya huruf kecil saja. Tingkat kesesuaian jumlah dokumen usulan bahan dan alat praktik program keahlian teknik perminyakan. Oke, waktunya 1 bulan saja. Ini di bulan Juli juga saja ya. Anggap saja di awal tahun pelajaran. Baik, untuk indikator bulanan kopikan dari sini ya. Caranya adalah
CTRL-A, copy. Ya, pastikan sini. Pasti. Itu kalau di keyboard bisa CTRL-C kopinya, pastinya CTRL-V. Baik, di sini bulanannya 1, kemudian keterangannya dokumen, dan persentasenya adalah 100%. Baik, jika sudah dibaca kembali apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita simpan. Oke. Nah, untuk melihat seperti biasa review gambar mata, diklik saja. Baik, sudah ada ya, bulan Juli, 1 dokumen 100%. Rencana kerja nomor terakhir atau nomor 8 ya, kita intervensi dari rencana kerja yang kedua ya. Triknya siswa sesuai standar kompetisi lulusan pada SMK 1 Balerang, di mana yang indikatornya jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran di SMK 1 Balerang. Siswa melaksanakan uji kompetensi keahlian. Saya mah pengennya pakai dalam kurung ya. UKK. Siswa melaksanakan uji kompetensi keahlian dalam kurung UKK pada pastikan aja yang tadi ya. Oke, dari keterangan pada program. Pada program kalian teknik perminyakan di SMKN 1 Padaherang. Kuantitas ya, kita cek kuantitasnya adalah pakai siswa. Berarti adalah siswa yang mengikuti UKK di tahun 2024. Baik, di tingkat 12 berarti ya, kalau di perminyakan itu muridnya saat ini sebanyak 18 orang siswa. Jadi keterangannya siswa. Indikator target tahunan itu adalah jumlah siswa yang melaksanakan yang jadi kata sambung, jumlah siswa yang melaksanakan uji kompetensi keahlian pada program 18 orang siswa. Kualitasnya 100%, biasa ya, kualitas itu 100%. Indikator kualitas adalah tingkat kesesuaian. Oke, pastikan di sini ya. CTRL-A, di kanan copy, klik kiri ya. Pastikan di sini klik kanan, pasti. J-nya huruf kecil. C. Ketingkat sesuai jumlah siswa yang melaksanakan uji kompetensi kalian dan seterusnya. Oke, waktunya 1 bulan saja ya di perkiraan UKK ya. Kebetulan di perminyakan itu sudah direncanakan dengan UKK mandiri menggunakan industri itu di April ya. Itu indikator kinerja bulanannya kopas dari rencana kerja tahunan. Klik kanan copy dan klik kanan paste di bulanan 1. Kemudian angkanya 1.0, 1 dokumen berarti ya. 1 dokumen. Persentasenya adalah 100%. Baik, jika sudah dibaca kembali dan lalu kemudian disimpan. Oke, pastikan ya, ini yang nomor terakhir, nomor 8. Keterangannya sudah muncul. Oke, baik, kita cek lagi. Kemudian gambar mata, cek lagi, bulannya sudah ada. Baik, ternyata di sini saya cek di generate bulannya sudah masuk semua ya. Yang 8, oh ya, sudah masuk semua juga.
Nah, demikian Bapak Ibu ya. Ini saya perkecil lagi. Berarti rencana kinerja saya sebagai tugas utama sebagai guru mata pelajaran dan tugas utama sebagai ketua program kalian sudah selesai. Namun untuk tahap terakhir adalah lampiran rencana kerja. Yang ini ya, yang ini. Jangan sampai lupa. Ini pernah juga di tahun kemarin 2023 di absen ya. Mana saja sekolah yang belum. Ketika besar lagi. Oke, di sini akan ada, baik kita kembali ya. Lampiran itu tidak harus melampirkan sebetulnya, tapi hanya menginputkan kira-kira redaksi kalimat untuk lampirannya seperti apa dalam pelaporan SKP-nya nanti. Baik, misalnya saja dukungan sumber daya, ya, dukungan sumber daya. Di sini saya tidak akan lebih dari satu, cukup satu saja ya. Misalnya sarana dan prasarana yang memadai. Nah, gitu aja. Kalau tambah, maka nanti akan ada satu baris lagi lampiran SKP-nya. Baik, saya cukup satu saja. Kemudian yang kedua, skema pertanggungjawaban. Oke. Karena sebagai guru ya. Bentar, saya baca referensi dulu ya. Karena sebagai guru, maka kita harus pilih kata-kata yang sesuai. Baik, bentar. Karena guru pembelajaran saja ya. Pembelajaran dilaporkan secara berkala. Maksudnya itu kan pembelajaran kita dilaporkan kan di TRK itu ada aktivitas harian ya. Dan IQ bulanan. Nah, itu kan secara berkala dilaporkan. Baik, kemudian konsekuensi ya, misalnya konsekuensi kalau tahun sebelumnya mah saya menuliskannya mengikuti Employee of the Month atau EOTM. Tapi sekarang mah konsekuensinya misalnya mengikuti pengembangan diri, pengembangan diri, misalnya mengikuti pengembangan diri untuk menambah kompetensi. Nah, itu aja ya. Untuk mengikuti pengembangan diri untuk menambah kompetensi. Sudah, setiap elemen di lampiran ini ya, sumber daya, pertanggungjawaban, dan konsekuensi satu saja ya. Ini bosan ke klik satu saja ya, satu saja. Tapi kalau sudah disimpan. Nah, berarti sudah ya. Nah, jika sudah, baiknya kita melaporkan ke atasan kita. Nah, hanya kita, oke, atasan saya Pak Adino. Nah, ini ya. Nah, kita bisa melaporkannya ke beliau, ke Bapak Kepala Sekolah, ya, bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan dalam penyusunan RSKP-nya. Oke, sampaikan kepada beliau. Bahwa Anda, Bapak Ibu semua, sudah menyusun rencana kinerja pegawai tahun 2024. Nah, gitu aja. Terima kasih. Nah, udah. Berarti kita sudah melakukan tugas kita ya, baik dialog kinerja ya, kemudian menyusun rencana kinerja, kemudian lampiran rencana kinerja, dan juga dialog kinerja sudah dilakukan. Dah, ini sudah selesai
semua rencana kerja dimasukkan, disusun. Baik, seperti itu Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya, sudah menyimak sajian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.